Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 memilih artikel dengan judul Isu Kelembagaan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Pembelajaran dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, untuk memberikan argumen atau pendapat berdasarkan artikel tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Wulandari dan teman saya Among. Halo Among. Halo, perkenalkan nama saya Galia Amarga Putri, NPM 19 10 10 10 06. Yang berikutnya dengan Dina. Halo Dina. Halo, perkenalkan nama saya Dina Buniasi, NPM 19 10 10 10 43. Selanjutnya dengan Husnul. Halo Husnul. Halo, perkenalkan nama saya Husnul Khalifah dengan NPM 19 10 10 10 45. Yang terakhir kali yaitu Dia. Halo Dia. Halo, perkenalkan nama saya Dia Restutioningsi, NPM 19 10 10 11 05. Baik, untuk penyampaian argumen yang pertama akan diawali oleh teman saya, yaitu Dina Buniasi. Silahkan kepada Dina, bagaimana pendapat kamu mengenai artikel isu kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan pembelajaran dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ya, terima kasih Dewi Wulandari. Di dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa permasalahan yang dapat mengganggu ketahanan pangan di Kabupaten Klaten yaitu yang pertama, karena perubahan musim para petani di kabupaten tersebut belum memiliki pengetahuan untuk menangani masalah tersebut. Jadi menurut saya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menangani permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya perubahan musim. Yang kedua, alih fungsi lahan. Menurut saya, pertanian akibat pabrik industri mengakibatkan turunnya hasil produksi. Salah satu sebab alih fungsi lahan ini terjadi karena kurangnya insentif ekonomi terhadap petani. Pemerintah perlu memperhatikan harga pupuk, bibit, dan harga jual agar petani memiliki insentif yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menurunnya insentif ekonomi. Tidak jauh berbeda dengan yang saya jelaskan sebelumnya, adanya hal ini menyebabkan masyarakat banyak meninggalkan sektor pertanian, sehingga pada sektor pertanian kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Yang keempat, rusaknya infrastruktur pertanian. Hal tersebut menjadikan terhambatnya proses usaha tanaman pangan, sehingga menyebabkan berkurangnya produktivitas beberapa tanaman pangan. Yang kelima, pada Kabupaten Klaten, masyarakat relatif besar masih sangat bergantung pada beras, sehingga menipisnya pasokan beras yang ada di kabupaten tersebut. Yang keenam, melemahnya tradisi lumbung pangan, menyebabkan melemahnya ketahanan pangan di Kabupaten Klaten karena tidak ada cadangan padi atau beras untuk menghidupi rumah tangganya apabila terjadi musim paceklik. Untuk menghadapi hal-hal tersebut, ada beberapa strategi yang harus dijalankan. Yang pertama, mengoptimalkan pemerintah dengan penyediaan, pengelola, dan pemeliharaan. Yang kedua, kapasitas dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan. Yang ketiga, memperkuat kelembagaan petani. Keempat, mengembangkan diversifikasi pangan dengan sumber non-padi. Yang kelima, memanfaatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas produk. Yang terakhir, mengembangkan jaringan pemasaran. Untuk melaksanakan strategi tersebut, di dalam artikel tersebut, Bupati Klaten membuat surat keputusan dengan diadakannya DKP, Dewan Ketahanan Pangan. Adapun tugas-tugas DKP yaitu yang pertama sebagai penggerak utama pembangunan ketahanan pangan, yang kedua integrator dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun sudah didirikannya DKP, tetapi masih banyak kekurangan DKP yang perlu diperbaiki. Yang pertama, lembaga tersebut masih bersifat non-struktural,
sehingga sulit mendapatkan dukungan keuangan dari APBD. Yang kedua, struktur organisasi DKP belum lengkap. Yang ketiga, susunan DKP cenderung tumpang tindih. Yang keempat, kedudukan institusi dalam DKP kurang memperhatikan kapasitas tiap-tiap instansi. Menurut saya, itu perlu diperbaiki lagi supaya hubungan dan tata kerja yang jelas menjamin terjadinya koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas di antara instansi. Dari berbagai permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, menurut saya peran pemerintah sangat diperlukan dalam menangani permasalahan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Klaten. Karena jika tidak segera ditangani, ketahanan pangan di Indonesia semakin melemah dikarenakan Kabupaten Klaten tersebut merupakan salah satu penyokong ketahanan pangan di Jawa Tengah dan nasional. Cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Dina atas penjelasan secara garis besar mengenai permasalahan dan strategi yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Berikutnya adalah penyampaian argumen dari sudut pandang Mbak Among Arga Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya ketahanan pangan ini berhubungan dengan kondisi di mana setiap individu pada setiap saat memiliki kemampuan baik secara fisik dan ekonomi untuk bisa mengonsumsi pangan dengan kualitas yang cukup baik sehingga mereka bisa hidup dengan produktif dan sehat. Bupati Klaten membuat keputusan nomor 521-547-2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan atau DKP. Bupati Klaten menjadi ketua dari lembaga non-struktural yang bersifat ad hoc ini, dibantu dengan 24 institusi lainnya, baik institusi teknis di bawah pemerintah daerah Kabupaten tingkat 2 Kabupaten Klaten, maupun BUMN berupa Bulog, dan organisasi profesional kemasyarakatan seperti Himpunan Kerukunan Tani. Belum terbangunnya hubungan dan tata kerja antara instansi mengindikasi bahwa DKP menghadapi beberapa permasalahan seperti satu, DKP gagal membangun koordinasi yang berkesinambungan untuk mengintegrasikan program dan strategi lintas instansi. Yang kedua, DKP dibangun tanpa konsensus yang jelas mengenai tujuan, visi, dan misi dari lembaga ini. Keberadaan DKP di Kabupaten Klaten lebih karena keharusan membentuk lembaga serupa seperti yang sudah ada di tingkat nasional dan provinsi. Akibatnya, DKP tidak memiliki panduan untuk menyusun mekanisme yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap instansi yang terlibat. Yang ketiga, keterlibatan 18 instansi dalam DKP tanpa dibarengi dengan pembentukan kelompok kerja menyulitkan upaya untuk membentuk simplifikasi program prioritas pembangunan ketahanan pangan. Dan yang terakhir, belum terbentuknya kelompok kerja dan tidak adanya roadmap yang jelas menyulitkan satu institusi melakukan sinkronisasi program dan strategi pembangunan ketahanan pangan dengan institusi lainnya. Menurut saya, perlu diperlukan beberapa upaya untuk memperkuat DKP. Seperti yang pertama, DKP itu perlu dilengkapi dengan institutional framework yang jelas dan tegas sehingga bisa mengatur mekanisme mengenai peran dan tanggung jawab tiap institusi yang terlibat. Yang kedua, DKP juga perlu dibangun dengan konsensus yang jelas agar bisa mengembangkan sistem koordinasi berdasarkan blueprint yang memuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dalam membangun ketahanan pangan. Yang ketiga, DKP perlu memiliki kelompok kerja yang bisa meningkatkan mekanisme sinkronisasi dan sinergi program pembangunan ketahanan pangan. Dan yang terakhir, penentuan kedudukan tiap institusi dalam DKP perlu mempertimbangkan kapasitas atau institutional capacity dan struktur eselon. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan dari Mbak Among. Selanjutnya, penyampaian pendapat argumen dari Mbak Husnul. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya terkait artikel ini itu saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh penulis, di mana aspek kelembagaan untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten ini masih lemah dan kurang,
yang disebabkan karena posisi Dewan Ketahanan Pangan itu belum maksimal. Dan menurut saya, untuk memperbaikinya itu harus menjalankan tugas utamanya dulu secara optimal, kemudian nantinya itu meminta dukungan yang lebih dari APBD, serta memperjelas institutional framework, serta kedudukan dari institusi yang ada di dalam DKP sendiri. Dan menurut saya, dari pihak Dewan Ketahanan Pangan, itu harus mulai memperhatikan lagi prinsip-prinsip kelembagaan yang selama ini itu diabaikan. Seperti yang disebutkan dalam artikel itu khususnya yang berhubungan dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, serta mekanisasi untuk mencapai tujuan dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan secara maksimal nantinya. Dan menurut saya, upaya-upaya yang sudah disebutkan dalam artikel tersebut itu sudah cukup mampu memperkuat kelembagaan DKP di Kabupaten Klaten apabila dilaksanakan secara maksimal. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Galeh Among, bahwa upayanya itu ada yang memperjelas dan mempertegas institutional framework, sehingga nantinya bisa mengatur mekanisme peran dan tanggung jawab tiap institusi yang terlibat. Terus DKP itu perlu juga dibangun dengan konsensus yang jelas. Yang selanjutnya DKP juga perlu memiliki kelompok kerja yang mampu meningkatkan mekanisme, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan ketahanan pangan, dan upaya yang terakhir yaitu penentuan kedudukan tiap institusi dalam DKP sendiri yang perlu memperhitungkan kapasitas dan struktur eselon. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Husnul atas penyampaian pendapatnya. Selanjutnya, penyampaian pendapat argumen dari Mbak Diah Restu Setioningsi dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Saya setuju dengan isi artikel tersebut, yang mana kelembagaan pangan memiliki peran penting untuk merumuskan, mengevaluasi, dan memberi umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan program dari masing-masing institusi sektoral. Dengan demikian, untuk memperkuat ketahanan pangan dan untuk meminimalisir masalah yang terjadi, maka dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan atau DKP di setiap kabupaten atau kota melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Fungsi dari lembaga ini adalah sebagai lembaga koordinasi lintas sektor agar program yang dilaksanakan oleh setiap lembaga atau komponen dapat bersinergi dalam saling memperkuat antara satu dengan lainnya. Dan dalam artikel tersebut mengambil studi kasus yang berada di kabupaten, di mana di sini masih lemah dalam aspek kelembagaannya yang terindikasi dari posisi DKP atau Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga formal ketahanan pangan yang belum mampu secara optimal menjalankan tugas utamanya karena beberapa masalah. Yang pertama, lemahnya dukungan APBD. Kedua, tidak dilengkapi dengan institusional framework yang jelas dan tegas. Ketiga, susunan organisasi DKP cenderung tumpang tindih. Keempat, penentuan kedudukan institusi di dalam DKP. Tiap-tiap menurut saya upaya-upaya yang disarankan dalam artikel tersebut dapat diterapkan agar dapat memperkuat kelembagaan DKP. Selain itu, menurut saya, untuk membangun pertanian dapat juga dilakukan dengan pembinaan petani atau meningkatkan sumber daya manusia yang dapat dilakukan dengan melalui kelembagaan tersebut agar meningkat kesejahteraan dan produktivitas petani sehingga ketahanan pangan dapat tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian pendapat dari Mbak Diah Restu Setioningsi. Juga terima kasih buat teman-teman semua atas penyampaian argumen atau pendapat mengenai artikel pembangunan ketahanan pangan. Dari pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, saya dapat menyimpulkan bahwa suatu kelembagaan pangan itu memiliki peran yang penting untuk merumuskan, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan program dari masing-masing institusi sektoral. Kemudian untuk memperkuat
ketahanan pangan dan untuk meminimalisir masalah yang sudah terjadi tadi, yang sudah disebutkan oleh teman-teman semua, maka perlu dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan atau biasa yang disingkat DKP di setiap kabupaten atau kota melalui peraturan presiden atau Perpres pada nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Kemudian yang sudah kita amati dalam artikel tersebut menyampaikan bahwa kelembagaan untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten itu masih lemah dan kurang. Hal ini disebabkan karena posisi Dewan Ketahanan Pangan belum maksimal. Nah, kemudian untuk upaya-upaya tadi untuk memperkuat kelembagaan DKP di Kabupaten Klaten, itu juga sudah disebutkan oleh teman-teman semua, yaitu yang pertama, memperjelas dan mempertegas institutional framework, sehingga bisa mengatur mekanisme peran dan tanggung jawab tiap institusi yang terlibat. Kemudian yang kedua adalah DKP perlu dibangun dengan konsensus yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah DKP memiliki kelompok kerja yang mampu meningkatkan mekanisme sinkronisasi dan sinergi program pembangunan ketahanan pangan. Kemudian yang keempat adalah penentuan kedudukan tiap institusi dalam DKP perlu memperhitungkan kapasitas dan struktur eselon. Nah, kemudian untuk saran dari kelompok kami, semoga pihak Dewan Ketahanan Pangan atau DKP sebaiknya mulai memperhatikan prinsip-prinsip kelembagaan yang selama ini diabaikan seperti yang sudah disebutkan dalam artikel, yaitu khususnya berhubungan dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, serta mekanisasi untuk mencapai tujuan dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan secara maksimal. Kemudian dari segi pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada para petani untuk menambah pengetahuan dalam pengelolaan lahan dan permasalahan yang timbul akibat ketidakstabilan musim. Kemudian dari pemerintah juga perlu memperhatikan harga pupuk, bibit, harga jual, agar petani memiliki insentif yang sesuai. Adanya insentif yang sesuai ini semoga dapat meminimalisir adanya alih fungsi lahan pertanian ke pabrik industri. Nah, selanjutnya untuk memperkuat kelembagaan petani, terus meningkatkan kualitas pangan dan jaringan pemasaran. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sangat jelas perlu adanya sinergitas atau kerjasama yang kuat antara masyarakat petani dan pemerintah untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan yang ada. Demikian penyampaian argumen atau pendapat dari sudut pandang kelompok kami mengenai artikel yang berjudul Isu Kelembagaan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan, Pembelajaran dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saya mewakili teman-teman memohon maaf apabila dalam penyampaian pendapat terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.